Ini adalah kisah tentang seekor ular raksasa yang tiba-tiba muncul di atas masjid raya. Warga pun langsung panik dan merinding atas kehadiran makhluk tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe. Mari kita simak cerita lengkapnya. Warga desa berkumpul di sekitar makam Kiai Bakir. Diliputi rasa panik saat ratusan ular tiba-tiba muncul, menyerbu area pemakaman dengan kehadiran yang mengintimidasi. Suasana hening seketika, hanya diisi dengan desisan ular dan detak jantung warga yang dilanda ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ular-ular ini muncul di sini? Tanya seorang pemuda dengan suara gemetar. Matanya berkeliling mencari jawaban dari kerumunan yang mulai berbisik cemas. Seorang ibu yang menggendong anaknya menambahkan dengan nada khawatir. Ini pertanda buruk. Kita harus segera menguburkan Kiai Bakir sebelum segalanya semakin memburuk. Meskipun rasa takut melingkupi mereka, warga akhirnya sepakat untuk melanjutkan pemakaman. Kepala desa mencoba menenangkan suasana, berkata, "Kita harus menghormati Kiai. Beliau adalah orang baik yang selalu membantu kita." Dengan perlahan, mereka mulai menutup makam Kiai Bakir dengan tanah, sesekali melirik ular-ular yang terus melingkar, seakan-akan menjaga tempat itu. Apakah ini benar-benar aman? Ular-ular itu terlihat begitu agresif. Gumam seorang warga, ragu-ragu. Kita tidak punya pilihan lain. Ini untuk menghormati Kiai, tegas kepala desa, memantapkan keputusan mereka. Akhirnya, prosesi selesai, tetapi bayangan ular tetap menghantui benak mereka saat kembali ke rumah masing-masing. Malam menjelang, rasa takut semakin terasa. Beberapa warga mengaku melihat seekor ular raksasa melingkar di atas masjid, memunculkan keterkejutan baru. "Ini pasti hanya halusinasi," seru seorang pria dengan wajah pucat, mencoba menenangkan dirinya sambil menunjuk ke arah ular besar itu. Namun, seorang wanita di dekatnya menjawab dengan yakin, "Tidak, saya melihatnya dengan jelas. Itu nyata." Ketegangan meningkat. Beberapa orang mencoba mendekati masjid untuk melihat lebih dekat, meskipun dihantui ketakutan akan serangan ular. "Kita harus memberitahu kepala desa tentang ini," usul seorang pemuda yang terlihat lebih berani. Namun, keraguan tetap menyelimuti. Bagaimana jika ular itu menyerang? "Ular sebesar itu sangat berbahaya," sahut yang lain dengan panik. Tetua desa mencoba menenangkan mereka. "Kita harus tetap tenang dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," katanya, mengakhiri perdebatan sementara. Warga akhirnya kembali ke rumah masing-masing, membawa rasa gelisah dan doa agar tidak ada bahaya yang mengancam desa mereka. Ketika pagi tiba, kabar tentang ular raksasa menyebar luas. Berbagai spekulasi muncul. "Saya dengar, ular itu adalah jin peliharaan Kiai Bakir, datang untuk menjaga makamnya," kata seorang pemuda, menimbulkan perdebatan di antara warga. Jangan-jangan Kiai Bakir terlibat dalam ilmu hitam. Mungkin ular-ular itu menuntut sesuatu. Timpal seorang ibu yang sedang mencuci pakaian di sungai. Tetua desa dengan tegas membantah, "Kiai Bakir adalah orang baik. Jangan asal menuduh tanpa bukti." Namun, keraguan tetap membayangi, terutama setiap kali ular baru terlihat di sekitar desa. "Kita harus mengusir ular-ular itu. Jika tidak, desa kita akan terus dalam bahaya," seru seorang pemuda, mencoba memicu aksi bersama. Namun, suara lain muncul. "Bagaimana jika ular-ular itu sebenarnya pelindung kita? Kita harus berhati-hati sebelum bertindak," ujar seorang wanita, menyuarakan keraguannya. Perdebatan terus berlangsung, membagi warga menjadi dua kubu. Mereka yang melihat ular sebagai ancaman, dan mereka yang percaya ular adalah penjaga. Ketidakpastian ini semakin memperdalam misteri tentang Kiai Bakir dan ular-ular yang mengitari desa. "Mari kita panggil seorang dukun atau orang pintar untuk mencari petunjuk," usul seorang warga, berharap menemukan jawaban atas misteri yang melanda desa mereka. Namun, spekulasi dan kecurigaan terus menyebar, menciptakan ketegangan di desa yang sebelumnya damai. Dalam upaya mengatasi situasi ini, warga akhirnya sepakat untuk mengusir ular raksasa yang mereka anggap sebagai ancaman. "Kita tidak bisa membiarkan ular itu terus berada di sini. Mari kita berkumpul di masjid dan memanjatkan doa bersama,"
ajak kepala desa, berusaha mengumpulkan semua warga untuk bersatu. Warga pun berkumpul di masjid. Dengan hikmat, mereka melafalkan doa dan mantra yang diyakini mampu mengusir makhluk halus. Harapan mereka sederhana, ular itu akan pergi dan ketenangan desa kembali. Namun, di tengah kehusyukan doa, ular raksasa itu tiba-tiba muncul dengan suara yang menggetarkan, berkata, "Biarkan saya di sini, saya hanya ingin tinggal." Mendengar itu, warga terdiam, saling memandang dengan ketakutan dan kebingungan yang mendalam. "Ular ini bicara," seru seorang pria dengan nada kaget. Ular itu melanjutkan, "Saya berhutang budi kepada Kiai Bakir. Saya tidak akan pergi sampai saya memberikan penghormatan terakhir kepadanya." Kerumunan kembali riuh. "Kita tidak bisa bersimpati. Ular ini harus diusir," teriak salah satu warga, menambah ketegangan. Namun, tangisan pilu ular itu membuat sebagian warga terenyuh. "Tolong izinkan saya tinggal. Saya tidak bermaksud jahat," ujar ular itu, suaranya penuh kepedihan. Dengan nada penuh emosi, ular itu mulai bercerita. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kiai Bakir yang telah menyelamatkan hidupnya di masa sulit. "Kiai Bakir menyelamatkan saya ketika saya sakit. Sejak saat itu, saya berhutang budi padanya," ujar ular itu lembut, memunculkan empati di hati beberapa warga. Namun, pengakuan ini malah memicu keraguan di kalangan lainnya. "Kalau benar Kiai Bakir orang baik, mengapa ular seperti ini muncul di desa kita?" tanya seorang pria dengan skeptis. Tetua desa mencoba menenangkan situasi. "Mungkin ada maksud yang lebih besar di balik semua ini. Kita tidak bisa menilai hanya dari penampilan," katanya. Tapi, seorang wanita menyuarakan kekhawatirannya. "Bagaimana jika ini hanya tipu daya? Kita tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan ular itu." Di tengah perdebatan yang semakin memanas, ular itu tiba-tiba menghilang, membuat warga semakin kebingungan. "Kemana dia pergi?" teriak seseorang. Dengan kepergian ular tersebut, misteri tetap menggantung, meninggalkan warga dengan pertanyaan yang tak terjawab. Ketegangan semakin memuncak ketika malam Jumat berikutnya, ular raksasa itu kembali muncul. Kali ini tampak lebih besar dan menonjol dibanding sebelumnya. "Lihat, ular itu kembali!" teriak seorang pemuda, menarik perhatian warga yang sedang berkumpul di masjid untuk pengajian. "Apakah dia datang untuk mengganggu lagi?" bisik seorang ibu, sambil menggenggam tangan anaknya erat. Namun, ular itu berbicara dengan lembut. "Saya tidak datang untuk mengganggu. Saya rindu mendengarkan ceramah Kiai setiap malam Jumat." Seorang lelaki dari kerumunan menjawab dengan skeptis, "Kiai Bakir sudah tiada. Mengapa kau masih ingin mendengarkan ceramahnya?" Ular itu hanya diam. Matanya yang besar memancarkan kesedihan yang mendalam, seolah membawa pesan yang hanya sedikit yang bisa mengerti. Ular itu menjawab dengan tenang. Ceramah beliau selalu menekankan perdamaian dan kasih sayang. "Saya merindukan kebijaksanaannya." Mendengar kata-kata tersebut, beberapa warga mulai ragu. Apakah ular ini benar-benar berniat buruk? Atau justru membawa pesan yang mendalam? "Mungkin kita bisa mengadakan pengajian malam ini dan mengundang ular itu untuk mendengarkan," usul seorang tetua desa, mencoba mencari jalan damai. "Apakah itu aman? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya," tanya seorang pria yang masih waspada, meskipun sebagian warga mulai menerima keberadaan ular tersebut. Setelah perdebatan singkat, warga sepakat untuk melanjutkan pengajian malam itu. Harapan mereka sederhana, bahwa kehadiran ular tersebut bisa membawa makna baru bagi desa mereka. Pada malam pengajian, suasana berubah. Doa dan ceramah yang penuh hikmah membuat warga merasa tenang. Banyak dari mereka mulai berpikir bahwa keberadaan ular itu adalah tanda untuk mencari pemahaman lebih dalam. "Kita harus menghubungi sesepuh spiritual dari desa sebelah. Mungkin dia tahu lebih banyak tentang ular ini," usul seorang pemuda penuh semangat. "Mbah Salji adalah pilihan yang tepat. Dia terkenal bisa berbicara dengan makhluk halus," sahut seorang ibu yang mengenal baik sosok tersebut. Dengan tekad untuk menemukan jawaban, sekelompok warga berangkat ke desa di atas bukit untuk menemui Mbah Salji. Ketika mereka tiba,
Sosok bijak itu menyambut mereka dengan ramah. "Apa yang membawa kalian kemari di malam yang tenang ini?" tanya Mbah Salji lembut. "Kami ingin tahu tentang ular raksasa yang muncul setelah wafatnya Kiai Bakir. Apakah ular itu ada hubungannya dengan Anda?" Seorang pemuda bertanya penuh harap. Mbah Salji tersenyum. "Ya, ular itu adalah peliharaanku. Namun dia lebih memilih untuk mengikuti Kiai Bakir," jawabnya dengan nada tenang. Warga saling berpandangan, terkejut mendengar penjelasan tersebut. Satu persatu mereka mulai menyadari bahwa ular itu mungkin bukan ancaman. "Apa yang membuatnya begitu setia kepada Kiai Bakir?" tanya seorang wanita, ingin memahami hubungan antara ular dan Kiai. Mbah Salji menjelaskan, Kiai Bakir memiliki kasih sayang yang tulus kepada semua makhluk. Suatu ketika, dia menemukan ular itu yang sedang terluka. Dia merawatnya hingga sembuh dan melindunginya dari bahaya. Kisah itu menggugah hati warga. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, membayangkan bagaimana Kiai Bakir berjuang demi melindungi makhluk yang tidak bersalah. Kiai Bakir juga sering memberi ular itu makanan. Dari situ terjalin hubungan yang sangat kuat, berdasarkan rasa syukur dan kasih sayang. Lanjut Mbah Salji, suaranya penuh rasa hormat. "Kami tidak pernah tahu tentang hal ini. Selama ini kami hanya mendengar kabar buruk tentang Kiai," ujar seorang wanita, merasa menyesal atas prasangka yang dulu ada. Itulah pentingnya mencari kebenaran sebelum menilai seseorang. "Kiai Bakir adalah teladan bagi kita semua," jawab Mbah Salji tegas. "Jadi, ular itu bukan ancaman. Bahkan mungkin dia adalah penjaga kita," kata seorang pemuda, mulai melihat keberadaan ular itu dari sudut pandang yang berbeda. "Kita harus memberi ular itu kesempatan untuk berbicara. Mungkin dia bisa mengajarkan kita tentang kasih sayang dan perdamaian," sahut seorang warga lain dengan semangat baru. Dengan hati penuh harapan, warga kembali ke desa. Mereka siap menyambut ular raksasa dengan cara yang berbeda dan mendengarkan kisah yang ingin disampaikannya. Malam itu, pendopo desa kembali dipenuhi warga, berkumpul dengan rasa ingin tahu dan harapan untuk mendengar kisah dari ular raksasa yang telah menjadi bagian dari hidup mereka. "Selamat datang kembali. Kami ingin mendengar kisahmu dan memahami apa yang sebenarnya kau inginkan," sambut kepala desa dengan ramah, membuka pertemuan tersebut. Ular itu mengangguk pelan sebelum berkata, "Terima kasih. Saya ingin berbagi kisah tentang Kiai Bakir dan semua kebaikan yang telah ia lakukan." Suaranya lembut, dan warga, satu persatu, mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Kiai Bakir adalah sosok yang selalu mengajarkan tentang perdamaian, kasih sayang, dan penghormatan kepada semua makhluk, ujar ular. "Dulu, ketika saya terluka dan terjebak, Kiai menyelamatkan saya tanpa ragu. Dia menunjukkan kebaikan yang tulus, dan sejak itu, saya merasa berhutang budi kepadanya." Pendopo yang semula penuh rasa penasaran kini dipenuhi kehangatan. Warga mulai terharu mendengar kisah pengorbanan Kiai Bakir, seorang tokoh yang mereka kenal sebagai penyebar kebaikan. "Saya ingin menjaga warisan kebaikan Kiai, itulah alasan saya tetap di sini," lanjut ular dengan ketulusan. "Dia mengajarkan kita semua untuk hidup dalam damai. Saya ingin menjadi pengingat akan pesan itu." Mendengar itu, benih persatuan mulai tumbuh di hati warga. Perlahan, rasa takut yang dulu mereka rasakan terhadap ular tersebut berubah menjadi penghormatan dan penerimaan. Seiring waktu, warga semakin akrab dengan ular itu, yang mulai mereka anggap sebagai bagian dari komunitas. Kita harus melanjutkan pengajian rutin setiap malam Jumat, dengan tema perdamaian dan kasih sayang, ajak kepala desa, penuh semangat. "Mari undang semua makhluk untuk hadir." "Itu ide yang luar biasa," timpal seorang wanita. "Kita bisa belajar banyak dari ajaran Kiai Bakir dan pengalaman ini." Warga pun mulai merencanakan acara tersebut dengan penuh antusiasme. Mereka bahkan mengundang orang-orang yang sebelumnya skeptis, menunjukkan semangat baru dalam persatuan. "Kami akan menyiapkan makanan dan tempat bagi semua, termasuk untuk ular dan makhluk lainnya," ujar seorang pemuda dengan tekad yang membara. Ketika malam Jumat tiba, suasana desa menjadi hangat dan penuh cahaya. Warga berkumpul di masjid, mendengarkan ceramah yang penuh hikmah dan nilai kasih sayang.
Ular raksasa pun hadir, melingkar dengan tenang di sekitar masjid, seolah menjadi penjaga spiritual acara tersebut. Mari kita buka hati dan pikiran untuk mendengarkan, seru kepala desa di akhir pertemuan. Setiap makhluk memiliki cerita yang bisa menginspirasi kita. Malam itu menjadi awal baru bagi desa. Warga mulai merayakan nilai-nilai persatuan dan perdamaian, terinspirasi oleh warisan Kiai Bakir yang terus hidup dalam hati mereka. Seiring waktu, pengajian malam Jumat menjadi tradisi baru, mempererat hubungan antara warga dan menyebarkan pesan kedamaian. Mari kita sambut semua makhluk dengan tangan terbuka, karena setiap makhluk memiliki peran penting dalam kehidupan ini, ujar seorang tetua desa, menegaskan pentingnya saling menghormati. Warga pun mulai berbagi pengalaman, mendukung satu sama lain dalam perjalanan spiritual mereka. Saya belajar bahwa ketakutan hanya melahirkan kebencian, tetapi cinta dan pengertian membawa kedamaian, ungkap seorang ibu dengan nada penuh rasa syukur. Ular raksasa kini menjadi simbol perdamaian, hadir di setiap pengajian sebagai pengingat warisan Kiai Bakir. Kita harus menjaga pesan-pesan Kiai Bakir agar tetap hidup, seru seorang pemuda dengan semangat. Kita bisa mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan nyata. Warga pun sepakat untuk melakukan kegiatan sosial, membantu mereka yang membutuhkan sebagai wujud nyata kasih sayang yang diajarkan Kiai. Lingkungan mereka menjadi tempat yang aman, tidak hanya bagi manusia, tetapi bagi semua makhluk. Mereka akhirnya memahami bahwa perdamaian tidak hanya berarti ketiadaan konflik. Perdamaian adalah saling menghormati, memahami, dan mencintai setiap makhluk yang ada. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share video ini, agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.